Shofar itu berarti kosong, karena dulu orang Arab jahiliyah itu kalau bulan Shofar itu selalu keluar dari rumah karena takut adanya bencana yang menimpa pada dirinya. Misal ada berita, ada informasi itu kan, atau mungkin kita diberitakan sesuatu lah, misal dirasani atau apa kan, terkadang itu ada semacam pertahanan diri dari kita Pak Yai. Kayak misal kita tuh hawanya tuh pengen ngerespon, kita hawanya tuh pengen klarifikasi, pengen nge-counter itu semua lah. Tapi terkadang di awal-awal itu kita nggak bisa berpikir jernih Pak Yai. Dan kita mengcounter atau menjawabnya itu dengan emosi. Kalau memang bukan kompeten, bukan ahlinya, ya nggak usah lanjutkan atau komentarin. Iya. Gitu. Kan gitu kan, biar nanti nggak menimbulkan fitnah atau hoax yang Betul. lebih Orang besar. yang baik itu adalah orang yang tidak selalu menjawab pertanyaan. Oke. Ya, jadi kalau ada pertanyaan yang memang tidak bidangnya, maka dia diam, atau kalau tidak tertunda jawabannya karena belum menguasai. Orang-orang dulu seperti itu. Nah, sekarang ini kan banyak orang menjawab semua persoalan, semua pertanyaan, akhirnya kacau. Bahwa kedewasaan itu ketika kita nggak bisa disetir sama sesuatu di luar diri kita, termasuk tadi keris, Barang-barang ya. barang-barang, tapi kita ya disetir oleh diri kita sendiri dan kita bertujuannya itu Allah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurud dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Pemirsa Majati TV, para penonton, sahabat ngopi, dan pendengar radio da'i dimanapun Anda berada. Pertama-tama mari kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali di acara ngopi ngaji online perkara Islam. Kedua kalinya sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Agung kita Nabi Muhammad SAW. Semoga mahabbah kita kepada baginda Rasul dapat memudahkan hidup kita di dunia, dan kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa Majati TV, para penonton, sahabat ngopi, dan pendengar radio da'i dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di program ngopi ngaji online perkara Islam. Dan malam ini kita sudah sampai di episode yang ke-237. Nah, seperti biasa pada episode kali ini saya ditemani teman ngopi saya, ini ada Mas Aldi. Assalamualaikum Mas Aldi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Sehat Anis. Mas Aldi? Alhamdulillah sehat. Mas Anis gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Malam ini tamu kita siapa Mas Aldi? Ya ini mungkin kita sudah tidak asing lagi Mas Anis. Karena bukan orang asing. Lokalan sini. Itu tapi ini gimana Pak? Beliau ini sudah familiar di kalangan para jamaah, yang sering ikut kajian. Khususnya di Semarang juga ya Mas Anis. Di luar Semarang juga sudah terkenal. Oh iya, ini hampir ke nasional ini kayaknya. Mubalik nasional. Beliau juga setiap tahun nih ya mengadakan pelatihan dai-daiyah, mubalik hot. Ya itu mungkin untuk mengkader para anak muda biar menggantikan jenengan nanti. Dai-dai muda. Menggantikan jenengan berarti atau saingan? Bukan rival, bukan saingan, tapi pengkaderan untuk memperbanyak syiar. Semakin banyak, karena kan pengajian semakin juga banyak di mana-mana, dari kelas A sampai kelas C misalnya, atau dari level RT sampai tingkat provinsi sampai ke nasional, sehingga harus dikader mulai dari sekarang. Jadi nanti menjadi praktisi itu sudah matang. Mas Anis ini dikader kayak kok enggak mau kayak. Mungkin karena ini ya belum siap untuk dikader ya. Kan itu kan harus punya background yang mumpuni soal agama Mas Adi. Oh iya. Padahal Mas Anis juga sudah mumpuni sih sebenarnya. Apanya? Agamanya. Nah Mas Aldi, daripada kita kemana-mana ini, beliau sudah rawuh ke sini nih. Iya. Kira-kira mau bahas apa? Ya ini kan mungkin kita juga ini membahas tentang sesuatu yang sebenarnya lagi kita berada di bulan itu Mas Anis. Apa itu? Yaitu bulan Safar. Oh iya, ini kan sudah bulan Safar ya? Ya, mungkin kalau kita juga kaitkan dengan nanti Mas Anis tentang perjalanan kedewasaan manusia. Nanti bagaimana, kan sekarang itu kan manusia tuh gampang banget disetir Mas Anis. Maksudnya disetir bukan mobil ya. Disetir dengan berita-berita hoax, dengan berita-berita media massa yang terkadang itu
membuat persepsi kita itu salah gitu Mas Anies. Ya. Apalagi yang lagi rame kan tentang isu-isu yang sedang tentang habaib dan kiai itu kan itu juga termasuk yang jadi perhatian kita juga kan. Sebagai orang Islam itu ya. Ya. Terus gini Mas Aldi, kalau tadi perjalanan ya, saya justru malah begini, condong bagaimana itu hari ini orang itu cenderung melakukan perjalanan keluar. Harusnya kan ke dalam, bagaimana itu bisa introspeksi diri, bagaimana bisa mawas diri, mencari kekurangan dirinya, kemudian memperbaikan gitu. Ya, wah Mas Anies sangat filosofis sekali nih. Tapi sebelum kita bahas tentang tadi perjalanan, mungkin tentang Shofar Pak Yai. Bagaimana itu sejarah bulan Shofar dan apa saja yang ada di peristiwa itu Pak Yai. Monggo Pak Yai. Baik, terima kasih. Bismillah, terima kasih kepada Mas Anies dan Mas Aldi yang selalu mengawal ngopi, ngaji online perkara Islam yang sudah hari ini sampai ke 237. Semoga tidak lekang oleh waktu. Amin. Terus dikawal, jangan bosen. Insya Allah semuanya bermanfaat dan barokah. Amin. Kita akan membahas sedikit tentang apa itu shofar dan awalnya bagaimana, kenapa shofar ini menjadi booming juga pada akhir-akhir ini dan juga tidak pernah juga lepas dari istilah di akhir nanti ada bulan Shofar itu ada Rebo Wekasan. Iya betul. Di bulan Shofar ini untuk di Rabu yang terakhir. Iya. Yang pertama Shofar itu bisa dua artinya ya. Menurut bahasa itu bisa Shofar itu artinya kosong, bisa kuning. Warna kuning itu bahasa Arabnya Shofar. Kemudian Shofar itu berarti kosong karena dulu orang Arab jahiliyah itu kalau bulan Shofar itu selalu keluar dari rumah karena takut adanya bencana yang menimpa pada dirinya. Itu keluar rumah jalan-jalan atau gimana? Keluar rumah itu dengan tujuan bikin rusuh karena ternyata keluar rumah itu untuk merampas harta orang lain. Kalau sekarang itu begal dan sebagainya. Karena zaman jahiliyah itu zaman kebodohan ya. Jadi wal kedual halal rak masalah, haram rak masalah, pokoknya kabeh duntal kan gitu ya. Sehingga akhirnya dia keluar dari rumah untuk apa saja keperluan terserah dia. Tapi dia punya anggapan kalau di rumah itu adalah sesuatu yang sial. Sehingga kalau di rumah itu dia akan terkena bencana. Kalau di Jawa kita itu biasanya yang anti bulan atau bulan dianggap sial itu atau angker itu adalah bulan Suro. Oh yang baru kemarin itu. Nah kalau di Arab itu Shofar. Muharramnya malah tidak dianggap apa-apa. Bahkan dulu itu di satu riwayat diterangkan bahwa Shofar itu pernah dilewatin. Jadi ketika Muharram datang itu dianggap Shofar. Ketika Shofar datang dianggap Muharram. Jadi dibolak-balik itu sama orang jahiliyah. Jadi dianggapnya ini hada syahru Shofar. Tapi ketika Shofar hada syahrul Muharram. Ini adalah bulan Muharram, padahal Shofar. Itu tujuannya apa ya? Takutnya. Tujuannya saking takutnya. Saking takutnya kepada dia punya image bahwa di bulan Shofar itu adalah bulan sial. Iya. Nah, Shofar juga berarti kuning karena pada saat itu banyak tumbuhan-tumbuhan itu yang menguning di bulan Shofar. Musim dikatakan gugur atau musim gugur seperti itu. Nah, Shofar sendiri kalau di Islam ini kan bulan yang kedua setelah bulan Muharram ya. Jadi di bulan Shofar ini adalah bulan yang kedua setelah kita masuk pada tahun baru. Dalam hal ini 1447 di bulan Shofar adalah bulan yang kedua. Nah, justru di bulan inilah Rasulullah SAW menikah dengan Khadijah. Untuk menepis anggapan bahwa Shofar itu adalah bulan sial. Yang kedua menikahkan Fatimah putri Nabi dengan Sidina Ali itu juga bertepatan dengan bulan Shofar. Sengaja Nabi itu menikahkan putrinya, beliau sendiri juga menikah di bulan Shofar karena menepis anggapan bahwa Shofar itu adalah bulan yang sial. Dan satu lagi yang menarik adalah pada saat akhir di bulan Shofar sekitar tanggal 27 atau 28 justru Nabi hijrah ke Madinah. Jadi bulan Muharram yang sebelumnya itu yang berangkat hijrah ke Madinah atau Yasrib pada saat itu adalah para sahabat-sahabat. Yang kalau tidak salah jumlahnya ada 12. Kemudian ke Madinah atau ke Yasrib pada saat itu
untuk ibaratnya apa ya, survei ya. Nah, survei Berarti yang dulu. awal-awal tuh yang hanya beberapa orang tok. Iya, karena ibaratnya survei dulu setelah semuanya dipersiapkan, namanya juga Imamul Anbiya wal Mursalin ya. Itu banyak yang ya sudah Nabi nanti saja kita akan survei dulu. Nanti kalau sudah siap ibaratnya sana ngabarin bahwa sudah ready semua. Masyarakat di Yasrib akan menerima panjenengan untuk nanti berdakwah memperlebar sayap gitu ya untuk mensiarkan agama Islam di kota Yasrib yang sekarang menjadi Madinah. Itu ngabarinnya lewat WhatsApp atau apa? Ada WhatsApp-nya utusan dulu mungkin. kan pakai SMS ya, surat model saiki. Pada saat itu kan tentunya ya pakai surat yang dikirim oleh seseorang pakai kuda gitu ya. Kan dulu juga ada kurir ya, sama tapi kurirnya adalah orang-orang yang biasa bepergian yang memakai kuda sehingga lebih cepat. Kalau zaman Nabi Sulaiman pakai burung gitu, hut-hut gitu. Nah itu awal-awalnya seperti itu. Maka Nabi menepis anggapan Safar itu adalah bulan sial. Beliau menyengaja menikah dengan Khadijah itu di bulan Safar dan menikahkan putrinya dengan Sidina Ali juga di bulan Safar. Oke. Kalau tadi ya tentang kalau di Jawa itu ada Rebo Wekasan itu bagaimana tadi? Ya, jadi gini, kalau Rebo Wekasan memang tidak ada hadis dari Rasulullah SAW yang secara spesifik ya. Itu didapati dari kitab di mana kitab itu dikarang oleh ahli hikmah ya, atau orang yang punya winarah ya. Jadi weruh sadurunge winarah, dia tahu sebelum ada kejadian ya seorang wali lah gitu ya. Itu niteni ya. Setiap tahun itu kalau Rebo terakhir itu selalu ada bala ya. Jumlahnya ada sekitar 200 sekian bala gitu ya. Tapi di sini kita sampaikan itu bukan ilmu eksat atau bukan ilmu pasti. Artinya boleh jadi Allah menurunkan bala itu kapanpun. Ya, tidak boleh kita kemudian beranggapan Rebo Wekasan itu kita mewajibkan diri harus jangan keluar rumah atau justru kita keluar rumah atau kemudian kita bancaan yang sampai ketakutan bahwa itu pasti Allah turunkan bala. Kita tidak boleh beranggapan seperti itu. Jadi justru pada saat itu kalau kita Rebo Wekasan ada bacaan surat Yasin atau baca doa atau mujahadah, zikir itu ya kita niatkan diri pada hari itu kita mempersiapkan diri untuk menghadapi bulan kelahiran Nabi yaitu di bulan Maulid ya atau Rabiul Awal. Seperti itu. Jadi hatinya ditoto disenengke di saat Rebo Wekasan itu untuk menyambut datangnya kelahiran hari kelahiran Nabi seperti itu. Ya, itu kan berawal dari anggapan-anggapan ya Pak, termasuk mungkin tadi persepsi dari orang-orang jahiliyah, terus ini tadi juga ada Rebo Wekasan dari orang yang waruh sadurunge winarah itu ya tadi ya, yang dianggap seorang wali gitu atau gimana Pak? Nah, itu kan berawal dari anggapan atau persepsi Pak Yai. Dan itu mungkin masyhur pada zaman itulah dan sampai sekarang. Kalau zaman sekarang nih Pak Yai, kan kita kan di zaman digital itu. Dan berita, informasi itu dengan cepat menyebar gitu. Nah, manusia sekarang itu juga terlalu takut Pak Yai kadang. Takut dengan berita-berita yang tersebar di media massa. Karena kan akhirnya kemudian mempengaruhi persepsi kita terhadap suatu hal. Dan akhirnya mempengaruhi juga bagaimana kita bersikap atau bertindak nih Pak Yai. Nah, kalau kita berbicara tentang tadi ada persepsi yang kemudian dianggap sial, dianggap itu kan sebenarnya semua anggapan dan nggak terbukti juga kan Pak Yai. Maksudnya terbukti bahwa itu benar-benar benar gitu loh. Nah sekarang itu biar kita itu juga nggak gampang disetir Pak Yai, nggak gampang dipengaruhi lah dengan berita-berita atau dengan hoax yang ada itu gimana caranya Pak Yai? Iya. Yang pertama kita harus punya SDM yang cukup ya. Apa itu? Ya. Punya kemampuan ya di bidangnya masing-masing. Sumber daya manusia. Sumber daya manusia. Jadi punya kemampuan SDM-nya kita itu harus sesuai dengan kapasitas kita, keahlian kita misalnya. Misalnya kita punya keahlian di bidang untuk menjadi seorang
editing. Editor gitu. Editor ya. Nah, editor pelakunya sebagai editor. Ya, ngedit ini kan memang banyak sekali orang itu menggunakan editan ini untuk sesuatu yang kejahatan ya. Sehingga sampai ada disalahgunakan, ada aplikasi yang di situ itu memang untuk menjebak seseorang, kemudian mengedit bukti transfer seseorang itu sepertinya sudah ditransfer tiba-tiba belum gitu ya. Kemudian ada juga sekarang ada digital itu namanya AI. Itu cuma lah lebih parah lagi itu. Itu wajahnya bisa kita, omongannya orang lain atau wajahnya orang lain, omongan kita. Dan itu mirip sekali 99,9% itu seperti kita. Malah lebih halus itu hasilnya ya. Lebih mulus lebih mulus gerakannya. Dulu masih kasar loh, tapi akhir-akhir ini udah lebih halus lagi. Tapi kita harus lebih dewasa supaya kita tidak gampang disetir oleh mereka yang punya keahlian itu, maka kita harus punya tim. Ya, seperti di tim ngopi ini. Saya yakin panjenengan sebagian juga sudah banyak yang punya keahlian di bidang masalah editing, masalah kemudian shooting, kemudian masalah bagaimana mengelola gambar. Pokoknya semua itu harus kita miliki. Umat Islam itu harus jangan sampai ketinggalan dalam urusan-urusan kekinian. Jadi manusia itu harus up to date. Manusia itu anaknya zaman. Manusia itu anaknya zaman. Itu gimana itu tafsirnya? Jadi ngikuti perkembangan. Tapi kan nggak harus tergerus oleh arus ya? Iya, maka itu kita harus punya filter supaya apa yang ada di sekitar kita di era digital ini semua itu untuk kebaikan. Seperti ngopi yang saat ini kita sedang siaran bisa diputar ulang berkali-kali, ditonton di medsos di dunia internasional. Kalau sudah YouTube kan berarti sudah internasional, siapapun kapanpun bisa ditonton. Ini kesempatan Allah berikan keberkahan, semuanya sudah dibuka oleh Allah di akhir zaman ini. Maka tergantung kita dalam mengelola itu supaya kita tidak gampang disetir oleh orang lain karena kita sudah punya keahlian tersendiri. Jadi syaratnya kita harus punya tim yang punya SDM yang tepat dalam hal di era digital ini di media sosial. Berarti kayak kita itu mengcounter hal-hal yang kayak tadi berita-berita atau informasi yang mungkin masih mengandung yang hoax tadi ya Pak ya. Jadi kita mungkin kayak di ngopi ini Mas Anies, kita menyebarkan sesuatu ya yang memang real gitu loh, nggak ada hoax atau apa gitu mungkin kayak gitu. Ya kalau saya gini Mas Aldi, kalau memang kok itu ada berita yang diterima, kalau memang bukan kompeten, bukan ahlinya ya nggak usah lanjutkan atau share gitu. Kan gitu kan berarti nggak menimbulkan fitnah atau hoax yang lebih orang besar. yang baik itu adalah orang yang tidak selalu menjawab pertanyaan. Ya, jadi kalau ada pertanyaan yang memang tidak bidangnya maka dia diam atau kalau tidak tertunda jawabannya karena belum menguasai. Orang-orang dulu seperti itu. Nah, sekarang ini kan banyak orang menjawab semua persoalan, semua pertanyaan, akhirnya kacau. Ya, membahas tentang Son Horek misalnya. Kan kalau di grup WhatsApp itu debat kusir Pak ya. Iya, ini sudah pernah kita bahas di edisi yang di Dais ngopi gitu yang sama Mas Arka, bukan ngopi ya, yang kajian sore sama Mas Arka tentang Son Horek itu. Ya. Jadi kalau semuanya ngomong tentang hukum Son Horek itu akhirnya nggak ketemu. Iya, betul. Maka sebagai jalan tengah sebetulnya la dzarara wala diror ya. Jadi tidak boleh kita membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Jadi kesimpulannya saya bilang pada saat itu bahwa semua itu pasti ada pengecualian. Seperti dalam Al-Qur'an wala asri demi waktu asar innal insana lafi khusrin illa. Sesungguhnya manusia semuanya dalam kerugian kecuali padahal Allah tetapkan semuanya, tapi tetap ada istisnanya. Illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Dan banyak sekali di dalam Al-Qur'an Allah menerangkan tentang stempel atau Allah menghakimi atau ngecap seseorang pasti ada illah. Jadi ada pengecualian. Tadi kecuali siapa yang enggak merugi tadi Pak Yai? Illal ladzina amanu, orang yang beriman, wa amilus sholihati, beramal soleh, wa tawassaw bil haqq, saling wasiat dalam
yang hak, yang kebaikan, Dan wa tawassaw bis sabr, dan dalam kesabaran. kesabaran. Nah itu kan kalau kita di zaman sekarang tuh Pak Yai, tadi kayak misal ada berita, ada informasi itu kan, atau mungkin kita diberitakan sesuatu lah, misal dirasani atau apa kan, terkadang itu ada semacam pertahanan diri dari kita Pak Yai. Kayak misal kita tuh hawanya tuh pengen ngerespon, kita hawanya tuh pengen klarifikasi, pengen nge-counter itu semua lah. Tapi terkadang di awal-awal itu kita nggak bisa berpikir jernih Pak Yai. Dan kita mengkonter atau menjawabnya itu dengan emosi. Kayak tadi misal kayak sound horeg, terus apa itu kan biasanya mereka kan merespon itu kan dengan emosi dulu kan. Ya, karena kan sudah panas dulu Mas Aldi. Nah itu kan termasuk gitu Pak. Kalau saya lihat di anak kecil itu ya, itu terkadang itu mereka itu merespon juga emosional Pak Yai. Nah apakah hal-hal seperti itu yang membuat kita itu nggak dewasa Pak Yai? Kayak gitu. Iya, memang manusia itu tidak lepas dari bawaan bayi ya. Bawaan manusia itu kan punya emosional dan volumenya itu berbeda-beda. Dalam menyikapi pun juga ada perbedaan. Tapi hakikatnya perasaan manusia semuanya sama. Kalau disenggol pasti tersinggung. Contoh kita sebagai pelaku sound horeg misalnya. Kita sebenarnya untuk mengawal pengajian yang besar-besar. Kalau di Jawa Timur mungkin Gus Ikdam, Gus Kausar. Itu kan positif ya? Iya. Akhir-akhir ini ada juga gus-gus di Jawa Timur itu banyak sekali itu ya. Muncul gus-gus ya. Sekarang ada asparagus, aspirasi para gus-gus. Itu ada. Iya, komunitasnya ada ya. Itu asparagus namanya. Yang jelas yang mungkin Gus ini ada juga Gus itu yang memang putra kiai betul. Yang kedua menantu kiai gitu ya. Yang kedua menantu kiai dipanggil Gus juga akhirnya. Yang ketiga biasanya vokalis itu ya sekarang juga dipanggil Gus gitu ya. Yang keempat namanya memang Agus gitu. Mungkin nanti ada yang kelima Pak Yai. Apa itu? Host ngopi juga jadi Gus. Kan narasumber sudah Kiai ya. Atau kebetulan ada kesamaan nama antara dia yang hidup di sekarang tapi sama namanya dengan Gus pada saat itu. Yang namanya ya Gus. Misalnya Gus Maksum misalnya teman saya itu. Iso dadi Gus ki piye Gus. Nah karena dulu kan ada Gus Maksum maka akhirnya juga Gus dan pantas disebut Gus karena memang dia memang berkompeten ilmunya juga dosen Unwahas dan juga beliau juga ada di Ansor ya di LDNU di Jamu ya maka enggak masalah lah kita panggil Gus gitu ya. Oke ya ini menarik ya tentang tadi dengan menyampaikan tentang kita itu manusia itu anaknya zaman kan itu kan ini berarti kan kita harus mengikuti apapun yang ada di zaman kita kan gitu. Iya betul. Nah zaman anak muda saya Mas Aldi itu kan beda dengan zaman orang tua kan gitu. Lah terkadang itu kan ada anak dengan orang tua tuh beda pandangan kan. Nah itu kan juga jadi polemik juga di dalam dirinya itu kan. Pengennya tuh pengen berkembang tapi ada penghalang orang tua sendiri itu loh. Jadi kayak mungkin ada semacam gap generation. Antara generasi itu ada gap itu loh Pak Yai. Itu nggak hanya di rumah Pak Yai, kadang di organisasi. Iya benar-benar. Itu kan banyak seperti itu. Itu bagaimana Pak Yai? Ya gini, jadi kalau kita ini sebagai pelaku menjadi orang tua, maka kita harus bijak bahwa dunianya kita dulu sama sekarang itu berbeda. Itu yang harus disadari. Yang kedua, jika kita sebagai putra, sebagai korban, taruhlah dalam tanda kutip kita sebagai korban. Biasanya kalau ada perbedaan atau ada antara orang tua dengan anak itu ada satu gap gitu ya. Itu biasanya yang disalahin itu biasanya anaknya gitu. Karena nggak nurut, nggak patuh seperti itu. Padahal tidak semua seperti itu. Karena anak sering ditakut-takuti surga mungkin yang telapakku gitu. Atau ridhollah fi ridhol walidin wa sutullah fi sutul walidin. Akhirnya seakan-akan hadis ini menjadi alat orang tua untuk gagah-gagahan mengkontrol anaknya. Padahal anak juga punya hak dari orang tua. Ayyuhasinahu ismahu idza walada, memberikan nama anak kepada anak setelah lahir. Wa ayyu'allimahul kitaba idza aqala, ketika akil balik dia diajarkan Al-Qur'an dan isinya. Wa ayyuzawwijahu idza adroka, menikahkan putranya. Punya hak-hak yang lain ya, mendapatkan kasih sayang, cinta dari orang tua, kecukupan. Itu banyak sekali ya. Sehingga orang tua itu harus
ketika minta haknya, dia harus, saya sudah berikan kewajiban saya apa belum? Dia harus tanya dulu. Jangan jadi orang tua yang egois ya. Kamu harus taat, nurut sama orang tua. Neraka kowe. Durhaka kowe. Ya durhaka kamu gitu ya. Itu anak kan nggak punya kesempatan untuk menjawab akhirnya. Akhirnya menjadi image di masyarakat bahwa anak ketika membantah sama orang tua, berdebat sama orang tua sebagai anak yang durhaka. Itu kan kayak ini ya Mas Aldi, mental block ya. Mentalnya sudah diblok sama orang tua sehingga potensinya nggak bisa melejit, nggak bisa keluar Pak. Iya, maka kalau ada orang mengatakan banyak anak durhaka yang dicontohkan sama dia, misalnya sama mereka yang punya sifat egois dari orang tua, itu belum tentu juga, karena ada juga bukan anak yang durhaka tapi orang tua durhaka. Orang tua yang tidak bijak, yang memaksakan kehendaknya sendiri untuk anaknya, tapi endingnya itu justru menyengsarakan anaknya. Itu banyak. Saya kebetulan kan alhamdulillah sudah menjadi bagian dari Kementerian Agama yang berada di KUA Kecamatan Pedurungan. Itu tamu yang datang tidak semua mau nikah. Ada yang curhat, mau rapak, mengajukan cerai ke suaminya di pengadilan agama. Harusnya ke pengadilan agama, tapi dia curhatnya ke KUA. Iya kan, ada yang kehilangan istrinya, kehilangan suaminya. Istrinya hilang, bojone lanang hilang. Ya, anak dibawa bibinya, dibawa mbahnya. Anak-anak kecil gitu ya, orang tuanya kemana, ruwet kabeh gitu katanya. Jenengan apanya, jenengan saya mbahnya. Terus ini kakaknya mau supaya campur dengan saya bagaimana? Itu nanti harus ke Dukcapil, kemudian itu harus, maka anak ini juga akhirnya disahadatkan karena di KTP sebelumnya dia beragama Kristen, beragama non Muslim atas nama ikut orang tuanya. Maka dengan ikut mbahnya tadi maka semua harus dirubah dan harus ada surat. Kalau di Indonesia kan memang semuanya terus struktural gitu ya, harus ada lewat birokrasi yang benar. Maka kemudian anak ini walaupun anak kecil itu tetap disyahadatkan karena supaya mendapatkan sertifikat. Nah ini kan banyak sekali problematika antara orang tua dengan anak. Orang tuanya meninggalkan anaknya seperti dua anak ini tadi yang saya ceritakan, akhirnya diserahkan sama mbahne ke KUA itu nangis-nangis itu ya. Orang tuanya karena dua-duanya ruwet semua karena anaknya broken home karena orang tuanya cerai. Berarti yang durhaka siapa kalau seperti ini kan? Orang tuanya. Jadi semua tergantung kondisi. Ya. Berarti secara langsung itu ya Pak Yai, Mas Aldi, bahwa orang sekarang itu malah nggak siap dengan zaman yang dihadapi. Atau gimana itu Pak Yai? Tergantung ya. Sebetulnya yang muda pun juga kadang-kadang melihat kondisi yang sekarang ini. Oh iya benar. Kadang-kadang juga antara siap dan tidak juga. Banyak orang anak masih muda tapi bunuh diri itu banyak. Nah, beberapa tahun yang lalu kan booming banget. Malah di komennya itu netizen itu banyak yang sebentar lagi ya tak susul gitu ya. Iya kan? Waktu itu ya Allah kok bisa kayak gitu. Nah ini kalau sampai viral kemudian ditiru oleh orang-orang nanti kayak di Jepang itu. Jepang kan banyak kasus bunuh diri kan meningkat banget itu. Kayak sudah menjadi tren. Pokoknya yang harus iso nyelesaike kira-kira langsung bunuh diri. Seakan-akan menjadi tujuan akhir dan itu yang paling sukses. Padahal la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani hambanya kecuali kesanggupan daripada hambanya itu sendiri. Jadi semua sudah diukur oleh Allah dan yakinlah bahwa kita bisa mengatasi masalah tanpa masalah. Termasuk ya Mas sekarang kan artinya kan kita itu sudah di setting atau diatur oleh Allah bahwa kita tuh siap dengan zaman kita kan ya. Mungkin kadang kita itu Mas Anies nggak terlalu peka dengan apa yang sudah ada. Apalagi di zaman sekarang itu kan tadi ada gap antara generasi tua dengan muda kan Pak Yai. Itu kan karena generasi muda sekarang itu kan pilihannya sudah beragam Pak Yai. Misalnya dia di sosial media, di internet itu mereka bisa milih lah bebas di situ. Kalau dulu kan generasi tua lah, generasi mungkin jenengan atau apa, itu kan pilihannya kan sudah ada. Maksudnya nggak ada pilihan banyak lah. Misal nonton TV ya channelnya itu toh. Kalau sekarang kan sudah sangat beragam. Jadi mungkin pola pikirnya agak beda Pak Yai. Kalau orang tua dulu itu ya pokoknya kamu harus gini biar gini. Nah, tapi kalau anak sekarang itu lebih bebas pikirannya dan mungkin orang tua itu Pak Yai itu harusnya
juga mengerti lah. Tadi kalau misal generasi yang tua itu nggak tahu zaman itu kan akhirnya kayak tadi Mas Anis agak mohon maaf kaku kolot gitu kan akhirnya. Ya, ini tentang anak muda dan orang tua mungkin juga ada baiknya juga artinya harus mengerti kondisi ya saat ini ya saat ini. Mungkin sama-sama dewasa. Ya. Mas Aldi, Pak Yai, ini sebelum kita lanjut jeda iklan yang mau lewat dulu. Ya. Di bagian tengah Pulau Jawa, inilah Masjid Agung Jawa Tengah. Tak sekedar menjadi tempat ibadah, namun juga destinasi religi yang asyik, bersejarah dan mendunia. Perpaduan budaya dari berbagai penjuru dunia, seperti pada kubah Masjid ala Timur Tengah, minaret khas Semenanjung Balkan, serta sentuhan arsitektur Jawa, semakin menambah keindahannya. 6 buah payung raksasa, gerbang Al-Qanatir khas Kolosium Roma, serta area manasik dengan replika Ka'bahnya menambah kemegahan setiap sudut Masjid Agung Jawa Tengah. Menjulang setinggi 99 meter, puncak Menara Al-Husna menyajikan panorama kota Semarang yang menakjubkan. Tak lupa, museum yang semakin menambah wawasan kita tentang perkembangan Islam di Jawa Tengah. Nikmati keseruan wisata pemancingan dan agrowisata dengan kebun kurma, melon, ubi, dan bawang merah. Tak perlu khawatir mencari penginapan. Hotel Geraha Agung siap melayani para pengunjung yang ingin beristirahat. Tersedia pusat olah-olah yang menyediakan berbagai souvenir dan kuliner khas kota Semarang. Mari nikmati wisata keluarga yang asyik dan seru di Masjid Agung Jawa Tengah. Pemirsa MCT TV, para penonton, sahabat ngopi, dan pendengar Radio Dai dimanapun Anda berada, kita kembali lagi di acara ngopi ngaji online perkara Islam. Ini masih bersama Kiai Haji Khairul Amin dan Mas Aldi. Pak Yai, ini kita bahas tentang bagaimana so far itu kita kaitkan dengan peristiwa kekinian, kan begitu kan ya. Nah, kalau dalam Islam Pak Yai, atau bahkan semua agama, atau bahkan semua petua kebaikan itu kan mengajarkan bahwa kita hidup itu harus ikhtiar, harus berusaha, kan begitu. Tapi kenapa kok di kita itu ada ajaran ikhtiar boleh, tapi untuk hasil Allah yang menentukan, Tuhan yang menentukan, itu bagaimana Pak Yai? Baik, memang Allah itu menciptakan manusia itu kelebihannya adalah kekurangannya, kekurangannya adalah kelebihannya. Gitu ya. Apa itu? Ini gimana Pak Yai ini? Nah ya, kalau manusia itu lupa, maka itu adalah kekurangannya manusia. Al-insan makhlul khoto' wan nisyan. Tapi justru kekurangannya itu adalah kelebihannya juga. Karena kalau nggak lupa, orang itu punya dendam terus gitu ya. Misalnya dengan seseorang nggak pernah lupa, maka orang selalu mengatakan tak maafi, tapi nggak pernah aku lupakan. Wah, itu bahaya ya. Karena Allah itu kalau sudah memberikan ampun ya totalitas 100%. Nah, kalau kita mau mencontoh sifat-sifatnya Allah nempel ya kita harus menjadi orang yang pemaaf. Kalau sudah ya sudah gitu ya. Kalau memang nanti selanjutnya mau misalnya kita jaga jarak karena kita sudah memberikan sudah menjadi orang yang menjadi korban pelaku orang yang tidak baik sama kita, maka kita harus jaga jarak, mendapatkan pelajaran yang penting, maka kita harus selanjutnya berhati-hati, itu boleh. Tapi kemudian kalau nggak lupa, dia nggak bisa lupakan itu, dia kepikiran terus, maka justru dia akan selalu dendam. Malah ini ya kekurangannya menjadi kelebihannya. Bagi orang yang bisa melupakan itu, maka kelebihannya dia bisa melupakan itu. Maka itu adalah kelebihan dari manusia tersebut. Sepakat. Terus tadi Jai, tentang kita berusaha, tapi kita nggak
boleh untuk menentukan hasil itu gimana Pak? Ya, memang semua kan dikudrati wa irodatillah ya. Ketika kita sudah berusaha semaksimal mungkin, tugasnya memang berusaha. Seperti Nabi pun itu Allah apa tidak tahu kalau Abu Jahal, Abu Lahab itu nggak bakal iman. Allah tahu kan nggak bakal iman, sampai akhir pun Abu Lahab, Abu Jahal menjadi musuh Nabi, memusuhi Nabi dan bahkan ingin membunuh Nabi. Tapi Nabi tetap suruh dakwah. Nabi Musa melawan Fir'aun, Allah tahu kalau Fir'aun itu sampai akhir tidak iman, tapi Nabi Musa tetap saja diperintahkan untuk berdakwah dan diperintahkan untuk ikhtiar, berusaha. Wa qulu qaulal layyina, dan sampaikan dengan kalimat yang lembut ya. Padahal orangnya kayak gitu tapi suruh menyampaikan yang lembut. Ya, sekarang ini orang yang menjadi fokusnya itu menjadi titiknya itu adalah orang yang bukan keras, orang yang normal biasa, tapi justru kita menyampaikannya dengan nada yang keras, kebalik sekarang itu. Sering kali seperti itu. Nah, tadi yang disinggung oleh Mas Aldi, Pak Jokowinya tenang, anteng, biasa wae, tapi yang nerocos itu kemana-mana gitu ya. Terlepas dari nanti mau ijazah palsu, mau asli, mau kemudian yang benar siapa, itu kan sudah ada yang ngurusin gitu ya. Nah, yang ke bawahnya itu harusnya bisa meredam. Dan ini kita harus hati-hati, karena kalau dulu adalah mulutmu itu harimaumu, sekarang jarimu adalah harimaumu. Artinya banyak sekali orang meninggal dunia masih meninggalkan akun-akun yang berpotensi di situ provokatif, kemudian mendatangkan madorot, kemudian maksiat. Itu akun-akun itu harusnya diperbaiki. Karena meninggalkan akun itu bisa menjadi dosa jariah, karena seakan-akan dia sebagai pelaku walaupun sudah meninggal. Ini yang berbahaya seperti itu. Nah, berarti dalilnya apa itu kalau seperti itu? Ya dalilnya ya meninggalkan sesuatu warisan yang tidak baik. Nah, dalam hal ini adalah medsos itu ya, punya akun TikTok, Instagram, YouTube, Facebook, tapi bukan untuk kebaikan, tapi ditinggalkan dengan foto telanjang, video porno misalnya, kemudian yang isinya provokatif misalnya, atau apa gitu ya. Maka sadarlah mulai sekarang bahwa akun-akun itu jadikan untuk media kita, untuk jariah-jariah yang bagus. Di ladang pahala, pahala untuk mewariskan generasi berikutnya. Kalau ketika menonton kita, melihat kita, maka mereka menjadi tambah ilmu, yaitu menjadi jariah ilmu, jariah apa itu bisa lewat dari media sosial itu. Baik, tadi kan kita berbicara tentang Nabi yang kemudian ikhtiar dakwah itu kan ya kalau kita pandang sekarang itu kan sia-sia kan Mas Anies. Nah sekarang itu juga manusia itu kadang berusaha untuk mendapatkan sesuatu, tapi seringkali itu mengecewakan. Dan terkadang mereka itu marah dengan dunia, dengan keadaan, dan bahkan mengatakan dunia itu nggak adil. Kita melakukan ini kok, dan kita melakukan sesuatu, tapi kok hasilnya nggak sesuai dengan harapan. Dengan teori matematika Pak Yai, kan 1+1=2 kan itu kenapa Pak Yai? Karena memang dunia itu disutradari oleh Allah, skenarionya Al-Quran, Sunnah Nabi, yang semua itu sudah digariskan oleh Allah. Jadi matematika kita sama Allah akhirnya bisa berbeda. Ya kan? Nah, kalau matematika kita adalah kita mengeluarkan uang yang asalnya 1 juta, kita keluarin 100.000 menjadi 900.000, berkurang kan? Matematikanya Allah nggak gitu. Kita sedekah 1 juta, nanti Allah mangja abil hasanati falahu asyru amsalihya. Al-An'am 160. Maka Allah akan ganti asalnya 1 juta yang kita keluarin menjadi 10 juta. Justru akan falyasdad. Tapi menurut saya ini biar teman-teman juga paham kan. Kan contoh Mas Aldi nih punya uang 1 juta. Kemudian sedekah berapa Mas Aldi? Taruhlah 100.000. Itu kan kadang tidak langsung tadi dapat 10 kali lipat atau berapa itu. Itu apakah juga dapatnya kesehatan, umur panjang atau bagaimana? Karena 10 kali lipatnya tidak selalu finansial, wujudnya bisa lain-lain, bisa kemudahan dalam urusan kesehatan, pekerjaan, keselamatan. Bahkan jodoh didekatkan. Jodoh didekatkan, rizki dilancarkan.
Semua Allah yang ngatur. Hitung-hitungan rizki itu seakan-akan kita duit itu salah besar. Jadi rizki selalu ada tiap hari, nafas yang kita ambil, kemudian udara yang kita hirup, itu semua adalah rizki Allah. Harta jangan disempitkan, rizki itu adalah harta atau uang atau materi ya Pak? Uang bagian daripada rizki, tapi rizki tidak harus uang. Karena itu tadi kalau saya berbicara tentang dunia yang nggak adil itu ya Pak Yai. Nah, itu kan mungkin sering terjadi juga di dunia kerja. Itu kan ada juga yang dia tuh sebenarnya di situ sudah kerja keras, tapi dia bukan siapa-siapa, bukan misal anaknya atau ponakannya bos atau apa. Jadi dia tuh walaupun udah kerja keras tapi nggak dapat promosi lah akhirnya. Terus yang dapat promosi ya orang-orang yang punya kedekatan atau mungkin pinter bahasa kasarnya golek rai itu kan terkadang kan terjadi juga kan Pak ya, dunia yang orang dalam lah gitu ya. Nah, itu kan ya realitanya memang sekarang seperti itu gitu loh Pak. Dan kita sering marah dan protes. Sebenarnya itu kalau kita cuman sekedar protes itu apakah efektif untuk kita kan pengen mengubah ini Pak ya, pengen mengubah sesuatu. Kalau kita cuman protes, kita merasa nggak adil itu apakah kemudian bisa merubah itu Pak ya? Ya, kita harus pandai-pandai mengambil hati orang yang bersangkutan. Kalau kita bekerja misalnya punya bos, maka bagaimana supaya kita walaupun bukan putranya, bukan keponakannya, kita bisa ambil hati bos kita sehingga bos kita itu memandang kita itu lebih dari anaknya. Jadi semua itu ada triknya. Maka itu sebetulnya pencitraan itu tidak semua jelek. Mohon maaf ini ya, saya baru terasa ketika harus membuat laporan kinerja gitu ya, sebuah pekerjaan di lapangan maupun apa, itu berapa persen itu ada pencitraannya. Misalnya ya, seperti hari ini tadi saya bekerja di lapangan, survei tentang zakat produktif gitu ya. Ya kita tetap terjun, tetap bertemu dengan yang bersangkutan gitu ya. Tapi sebelumnya yuk kita foto dulu gitu ya. Foto dulu terus digawe koyok yo misalnya gitu. Tapi sebetulnya itu enggak jelek juga, tapi karena memang untuk kebutuhan laporan kinerja kita. Saya punya teman itu enggak naik pangkat lama banget itu karena dia alasannya apa? Wah, yang menilai kerja harusnya orang lain dong, jangan saya. Nah, tapi akhir-akhir ini itu problemnya kalau kita mau naik jabatan misalnya, maka kita harus menceritakan kinerja kita kepada atasan gitu ya. Itu kinerja kita nilai sendiri ya. Bahwa saya ini sudah mengerjakan ini dan hasilnya ini kita laporkan semua. Itu nanti akan ada peningkatan jabatan. Nah, saya punya teman itu yang PNS ya, kalau P3K itu tidak ada kenaikan jabatan. Sehingga saya berbicara dengan yang bisa menaikin pangkatnya, maka ada yang punya prinsip bahwa agama saya mengajarkan yang menilai kinerja itu adalah orang lain, bukan kita melaporkan. Maka saya bilang, niati saja untuk wa amma binikmati rabbika fahadis. Adapun nikmat dari Tuhanmu maka ceritakanlah, ambil aja itu ayat itu. Itu kan menurut saya kan gini Pak Yai, bagian dari kita evaluasi diri. Betul. Introspeksi kan dengan apa yang kita lakukan di dunia pekerjaan kan. Ya. Kalau misalkan nih nggak mau buat laporan kan gitu kan sama saja dia nggak bertanggung jawab dengan apa yang dia lakukan. Ya. Persoalannya tidak sesederhana itu ternyata. Ya, jadi ada satu pekerjaan yang ketika kita itu 100% real gitu, itu justru akan berdampak negatif seperti itu. Dan ini fakta di lapangan kan tidak mungkin bisa kita ceritakan realnya bagaimana karena yang tahu itu adalah pelakunya ya. Tapi bagaimana kita itu menyikapi di pekerjaan kita tadi yang dicontohkan Mas Aldi dengan bosnya, biasanya yang diperlakukan sebagai anak tiri itu adalah orang lain yang tidak ada hubungan darah, tidak keponakan, tidak, tapi kita itu bisa loh. Kalau pekerjaan kita bagus gitu ya, kinerja kita nyata real gitu ya, itu maka bos itu akan lebih percaya kepada yang menguntungkan. Ya memang nyata melakukan sesuatu ya. Betul, bukan untuk cuma omon-omon. Adapun dia itu yang di situ ada yang disenangi karena anaknya, keponakannya, itu hubungan kekeluargaan. Tapi kepuasan pasti ada pada yang menguntungkan, yang bermanfaat.
Bahkan orang itu selalu ditahan untuk keluar dari pekerjaannya karena kapasitasnya itu dia menguntungkan banget. Kowe njaluk gaji piro, tak unggahke, tak undake. Kamu kerja di sini selama-lamanya untuk membesarkan perusahaan ini, anggap saja ini adalah milikmu. Padahal bukan anaknya, bukan keponakannya. Atau mungkin gini Mas Aldi, misalkan nih jenengan di tempat kerja ya, itu kan tadi banyak di anak didikan kan. Mungkin di pekerjaan enggak naik-naik jabatan kan. Tapi di rumah dijadikan ketua RW kan naik jabatan juga Pak Pak Yai. Iya. Jadi gini, ya bolehlah nanti kita contohkan mungkin di rumah kita sebagai ketua RT, ketua RW. Ya itu kan memang orang masyarakat itu melihat kita karena kita ini bukan sebagai anak buahnya, tapi dia sedang mau mencari pemimpin, orang yang bisa ngemong. Tapi terkait dengan pekerjaan, sekali lagi kita itu boleh ya kalau kita kepengin disamakan persepsi bos kepada anak buahnya itu sebagaimana kita seakan-akan anaknya atau keponakannya, kita harus memang nebotangi berusaha supaya totalitas jiko atine yang bersangkutan. Terlepas dari hasil atau tidak, pokoknya kita sudah berusaha. Saya yakin orang tersebut akan dengan kita itu akan mempunyai rahmah kasih sayang gitu ya. Karena kinerja kita memuaskan, dilihat, dirasakan oleh beliau, maka orang itu pasti akan kecenderungan manusianya itu akan muncul bahwa dia sudah menguntungkan saya, dia sudah baik dengan saya, maka jangan sampai anak ini, orang ini, pegawai ini jangan sampai lepas. Maka tadi bolehlah ada orang yang golek rai, tapi bukan semestinya. Tapi kita golek rai tapi profesional. Kita golek rai, tapi rai kita bukan rai gedek. Rai kita adalah profesional, bekerja sungguh-sungguh. Ya. Maka kadang-kadang perlu foto kita, video kita, kita viralkan. Biar orang itu tahu, biar bos kita tahu. Itu ternyata Mas Aldi itu artis di TV gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi maka saya katakan pencitraan kadang penting itu seperti itu ya. Wah berarti kamu enggak karena Allah, karena kita memang sedang mencari maisha untuk kehidupan dunia, harus mengambil hati dari bos kita. Nah kalau Allahnya pasti, tapi kita juga karena berhubungan dengan sosial masyarakat, terutama dengan bos kita, maka pencitraan itu kadang penting untuk golek rai yang profesional tadi, bukan rai kan juga sesuai dengan tadi Pak Yai. Sesuai zaman sekarang kan, di digital dunia media dulu. Betul, kan kita anaknya zaman dulu Mas Aldi. Karena teman saya ada juga Mas Anis yang kerja itu kan. Nah, dia itu kemudian stres karena dia merasa sudah kerja keras tapi ternyata yang dilihat itu temennya yang sebenarnya tuh kerjanya tuh lebih sedikit lah. Padahal dia yang sudah kerja keras tapi terus akhirnya dia stres dan bisa jadi ketika dia stres itu nggak produktif atau mungkin tadi Pak Yai ada yang kasus-kasus yang mungkin mohon maaf bunuh diri atau apa kan. Biasanya kan dia merasa sudah nggak bisa mengatasi itu kan. Dan kalau kita mengatasi permasalahan seperti itu kan butuh kedewasaan juga Pak Yai. Nah gimana kita meningkatkan kedewasaan dalam menyikapi hal itu Pak Yai? Bekerja ketika Allah nanti akan tolong kita. Itu saat kita meniatkan diri untuk khidmah. Jadi powernya walaupun ada di bos kita, tapi ada yang super power yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Super power. Ya super power. Jadi adanya bos gaji kita karena kita bekerja misalnya. Tapi kalau kita niatkan hanya bekerja saja, kemudian kita tidak sesuai hasilnya dengan ekspektasi kita, harapan kita, maka kita nanti akan merasa tadi kita direndahkan, pesimis, sia-sia kita akan merasa kenapa saya bekerja kok tidak merasa tidak adil, dianggap adil, merasa didolimi. Tapi kalau sudah karena Allah ada super power, saya bekerja untuk mendapatkan ridho dari Allah, maka pasti Allah akan tolong. Jadi targetnya jangan kepada manusia lagi. Katanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Ya sudah kalau seperti itu kembalikan lagi ke Allah. Jadi pola pikirnya diperluas Pak ya. Jangan dipersempit hanya karena bos nggak adil terus kita jadi pesimis. Semua volumenya harus ditingkatkan pada saat kita bekerja. Kesabaran, penyesuaian. Sing biasanya sambat dikurangi sambate, ya harus kuat menjadi kuat.
dalam arti lahir dan batin. Semua harus kita persiapkan. Saya setiap hari harusnya siang bisa tidur, saya harus ngantor, saya harus duduk di depan laptop untuk ngonline ke data nikah yang dulu masih offline. Tahun 1994, 95, belum ada kan. Nah, ini ngonline kayak tiap hari seperti itu. Berarti kalau jenengan pagi-pagi itu waktu di tempat kerja itu mode serius Pak Yai? Nah, itulah yang ingin saya ceritakan. Tahu-tahu Bapak Kepala datang, misalnya bilang, Mas Amin kok sergap banget. Saya akan bilang, mohon maaf Pak, ini pencitraan saja. Gitu. Justru bos saya tadi, Pak Kepala itu akan malah ketawa. Pencitraan kok malah cerita, kayak gitu kan. Jadi lepaskan saja gitu. Oh iya, dinikmati saja gitu ya. Dinikmati, lepaskan saja bahwa justru dengan dia mengatakan, mohon maaf Pak, ini pencitraan saja. Itu malah justru enggak pencitraan malahan. Nah, jadi trik dilawan oleh trik. Jadi keadaan yang biasa menjadikan kita menjadi korban, jadilah kita ini bukan sebagai korban, tapi ya jangan menjadi pelaku gitu. Artinya kita menghindar dari perasaan orang yang menjadi korban. Jadi orang itu kadang-kadang dianggap, kowe kok ndablek men, itu karena ndableknya itu ya untuk menghindari supaya hatinya itu enggak merasa minder, hatinya enggak merasa direndahkan. Dia punya trik yaitu seakan-akan dia itu biasa saja. Jadi pasang wajah biasa, kuat, teger, seakan-akan dia sekti gitu ya. Walaupun nanti sampai di rumah itu ngelokro gitu ya. Nangis-nangis gitu ya. Kan seperti ada hadis inna min khairi ummati ya, itu yadhakuna jahrun min saati rahmatillah. Jadi sebaik-baik umatku itu adalah yadhakuna jahron, yaitu ketawa yang lepas, yang lebar. Karena merasakan rahmati Gusti Allah itu jembar. Tapi kalau malam itu dia yabguna siron min khaufi adabih. Ketika malam dia itu menangis karena takutnya dengan adab Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kalau misalnya kalau siang kan dia ketawa gitu kayak yo gitu loh. Tapi kalau malam dia ngelokro kalau sudah menghadap Allah. Kalau teman saya malah kalau siang itu semangat banget, tapi kalau pas malam itu overthinking nggak bisa tidur gitu Pak. Mikirnya wah hutang gitu. Ya apa kayak gitu juga Pak Yai? Ya jadi kalau kita kan punya ukuran ya. Sepertiga tadi ya. Iya, jadi kita bisa membagi waktu kita, mengukur kita. Kalau ada orang mengatakan jangan besar pasak daripada tiang, itu sebetulnya bukan hanya urusan hutang gitu ya. Besar pasak daripada hutang artinya dia gajinya cuma 3 juta tapi yang harus dia bayar tiap bulan lebih dari 3 juta. Gaya hidupnya itu kan ya. Tekor ya. Bukan hanya harta tapi kebutuhan rohani kita juga jangan sampai besar pasak daripada tiang. Artinya apa? Kita bekerja nih botangi ngalor ngidul ngetan ngulon sirah kanggo sikil kanggo mlaku gitu ya. Iya benar. Itu target dunia semua, tapi akhiratnya enggak. Itu artinya itu berarti besar pasak daripada tiang. Dia rugi akhirat kan. Maka target kita walaupun dalam urusan dunia tetap nuansanya harus akhirat. Bekerja urusan dunia dapat gaji tapi nuansanya harus akhirat. Harus hatinya tetap ke Allah, Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Nah kalau sudah demikian insya Allah bekerja itu honor nomor sekian, gaji nomor sekian. Tapi kenikmatan bekerja itu yang menjadi pokok tujuan. Ya, kadang juga saya mungkin merasakan apa ya, kayak kepuasan Pak Yai ketika melakukan pekerjaan kok selesai bagus itu ada kepuasan tersendiri daripada bangga. Daripada mungkin adalah gajinya seberapa. Mungkin ada juga teman saya Pak Yai yang mengeluh dengan gaji yang segitu misal. Karena dia nggak tahu ya, mungkin dia merasa nggak puas dengan hasilnya atau gimana. Itu apakah kepuasan itu juga penting di zaman sekarang Pak Yai kalau gitu? Iya, yang paling penting maka bersyukur itu sedikit sekali. Itu kan bagian dari syukur Pak Yai ya? Bagian dari syukur. Wa qalilum min ibadiyas syakur atau qalilam ma tashkurun. Sedikit sekali orang yang bersyukur. Maka jadilah salah satu dari yang sedikit itu. Kadang-kadang kita itu sudah mau menjadi orang yang tawadhu, khudu, khusyuk, nerimo, qanaah gitu ya. Puas dengan pekerjaan walaupun gaji belum begitu mencukupi, belum memuaskan. Tapi ada
faktor yang kemudian menjadikan kita itu lemah. Iya. Kowe kerjane kene kok ya gelem-geleme misalnya kalimat itu ketoke sedikit tapi kadang-kadang menjadikan kita itu berpikir, loh aku ki ketoke kok wis ya seneng atiku puas tapi kok ada orang bilang gitu janjane sing bener dia atau aku ya. Kemudian dia berpikir terus dicekoki terus akhirnya dia terprovokatif Keluar kerja. ya terprovokasi akhirnya dia keluar kerja dia sendiri yang rugi kan. Kan terus mau ngelamar kerja nggak dapat. Malah mungkin diambil orang dan yang ngambil tadi yang provokasi. Kalau saya malah kalau misal diprovokatori gitu Pak Yai. Itu malah saya mikir juga jangan-jangan memang iya maksudnya kepuasan itu kan mungkin saya bisa dapat kesempatan yang bagus di luar tapi kan nggak langsung gegabah lah. Langsung keluar atau apa itu kan. Mungkin kita lihat juga mungkin kompetensi kita itu sebenarnya sudah jauh lah untuk di perusahaan ini. Misal di perusahaan yang lebih tinggi lagi saya bisa nih gitu. Tapi kan harus ada save-nya juga Mas, harus aman dulu nih. Dan tiba-tiba kita keluar misal gitu loh. Kan juga gini ya Pak ya, ada istilah bahwa Allah itu kan memberikan rezeki itu sesuai dengan kadar takaran kita masing-masing kan. Gitu. Iya. Kan nggak mungkin silakan nih kita saya pengen seperti Mas Aldi lah. Bisa multifungsi kan. Terus bisa jalan-jalan tapi digaji kan dibayar kan. Karena kan ini kan beda apa wadahnya Pak ya. Iya. Itu kan harus seperti itu, harus tahu bahwa oh saya tuh wadahnya sedikit, dapat sedikit ya alhamdulillah lah, nggak usah terlalu menuntut seperti orang lain gitu maksudnya. Mungkin kita harus meningkatkan itu Pak Yai, memperbesar wadahnya mungkin ya. Ya, skill kita, keahlian kita, kualitas gitu. Kualitas. Memang yang kita kerjakan kejar bukan hanya kuantitas tapi kualitas kita ya. Jadi kembali lagi orang itu kadang-kadang ngomong dengan kita itu menjadi kita kuat atau menguatkan kita, tapi ada orang itu memberikan masukan tapi melemahkan kita. Pergaulan itu penting banget. Jadi kita bisa baru sadar kalau kita bergaul tiap hari bertemu. Maka kita akan tahu persis, oh si A ini sifatnya gini, si B seperti ini, si iki wongi jane apik tapi pelit. Gitu kan. Terus ini orang baik tapi kayaknya di luarnya saja. Oh orang ini ternyata tipe pemarah. Oh tipe ini adalah humoris. Wah cocok ini saya dengan ini. Kita kok cocok kabeh. Ya sudah yang lain jaga jarak, maka kita bersahabat dengan yang sudah sesuai dengan keinginan kita. Mungkin itu masih ada yang dikatakan dewasa kan seperti itu. Artinya kita tuh tahu dengan diri kita sendiri, kemudian kita bisa membaca orang lain. Oh iya, berarti kita kayak tadi kita sudah tahu lah Pak ya, kita itu misal memilah yang terbaik untuk kita itu yang mana, dan itu mungkin kan kadang juga mempengaruhi vibe diri kita juga kan Pak Yai. Iya. Nah, kalau kayak gitu, apalagi kalau orangnya itu kok cocok dengan kita, mungkin sefrekuensi lah. Terus juga memberikan pengaruh yang positif. Ya ada negatif tapi nggak terlalu negatif lah itu misalnya. Buat guyonan aja misalnya itu kan juga kayak gitu juga kan Mas. Kalau ini Pak Yai, kan ini kan sudah terlalu kekiniannya. Kita ke konoan dulu, ke yang kekonoan. Maksudnya gini, kan kalau di khususnya Jawa itu kan banyak sekali juga ada tadi kayak semacam tolak bala. Ada barang benda-benda untuk jimat, untuk menghalang kesialan berarti ya. Itu bagaimana Pak ya? Kan tadi kan sudah terlalu modern, tapi kan masih ada juga yang berlaku bahwa saya kalau nggak pakai ini cincin nanti nggak sempurna, nggak mantep ketika ketemu kerjaannya orang. Tadi misalnya. Bagaimana Pak ya menyikapi itu Pak ya? Memang akhir-akhir ini masih ada ya orang yang masih kolot, punya prinsip, punya keyakinan yang memang masih seperti dulu. Mungkin warisan dari orang tuanya ya, seperti keris, cincin, jimat, apapun gitu ya. Tapi dia akan merasakan kalau dia itu sudah tahu bahwa ternyata semua itu tidak ada gunanya. Artinya ketika dia ketanggor dengan sesuatu, loh saya sudah mengagungkan ini ternyata nggak hasil, maka dia akan benci banget dengan itu. Barang itu. Iya barang itu. Jadi hanya Allah saja yang sepertinya tidak terlihat kasat mata, tapi ternyata Allah ada di dalam hati kita, menuntun kita, dan itu hanya Allah yang memberikan hidayah. Jadi kembali lagi bahwa persepsi orang yang mempunyai keyakinan bahwa ini benda ini punya kekuatan dan sebagainya. Sebetulnya kalau Allahnya nggak hilang, sebetulnya nggak masalah ya. Misalnya saya punya cincin seperti ini, kalau misalnya ini ada isinya,
Siapa ini? Misalnya di sini ada jinnya yang membantu saya kalau saya misalnya bekerja sebagai pedagang maka ketika ada orang datang melihat saya itu maka selalu kepingin belonjo gitu ya misalnya atau apalah gitu ya gitu. Asal Allahnya itu nggak hilang sebetulnya nggak masalah. Allah memberikan wasilah cincin ini supaya saya punya mahabbah misalnya atau saya punya power daya tarik gitu ya. Allah kan juga memberikan baju rompi untuk Kusumo kepada Nabi Ibrahim pada saat beliau mau dibakar hidup-hidup di atas kobaran api. Itu Nabi Ibrahim suruh pakai pakaian rompi loh itu. Kenapa enggak biasa saja? Udah yang dipakai aja udah nanti saya selamatkan. Allah memberikan wahyu kepada Nabi Ibrahim supaya memakai rompi. Nah, rompi itulah yang orang sekarang mengatakan rompi untuk Kusumo itu tadi. Kenapa Allah enggak bisa kalau tanpa rompi Allah menyelamatkan? Bisa. Tapi Allah kepengin memberikan wasilah atau lantaran bahwa suatu saat biar ditiru oleh umatnya bahwa apa yang dimilikinya itu juga bisa bermanfaat atas kehendak Allah. Nabi Sulaiman juga punya cincin itu karena dengan cincin itu maka Allah berikan dia sebagai orang yang berilmu, raja, sebagai orang kaya. Ketika cincin ini pernah dicopot, dititipin sama istrinya, kemudian Nabi Sulaiman ke jeding atau ke kamar mandi, ternyata cincin ini diambil oleh jin ya yang menyerupai sebagai Nabi Sulaiman. Maka ketika dipakai oleh jin tadi maka wajahnya itu bisa berubah menjadi Nabi Sulaiman persis gitu ya dan bisa menghalau mengatur semua makhluk yang pernah dilakukan oleh Nabi Sulaiman yang asli. Dan itu ternyata Allah memberikan hukuman kepada Nabi Sulaiman karena ada sesuatu yang pada saat itu dilanggar oleh Nabi Sulaiman sehingga Allah berikan ujian itu. Nah ternyata dengan cincin itu ternyata kan memang berguna bermanfaat. Pokoknya asal kita punya keris, punya cincin, punya tombak, punya apa, kita bolehlah mengisinya dengan apa gitu ya, raja-raja atau apa. Asal hatinya tetap jangan jangan hilang, Allahnya jangan hilang. Nah, kenapa sekarang ini kalau di ruqyah itu suruh membuang karena dia nggak bisa menata hati. Tim ruqyah ada JRA, Jamiyah Rodo Ampuh. JRA Jamiyah Rodo Ampuh. Jamiyah Ruqyah Aswaja itu kenapa kalau ada yang punya keris dia bermasalah maka kerisnya suruh buang karena dia tidak pandai menata hati. Tidak bisa mengkondisikan itu ya barang-barang itu ya. Sehingga barang itu mengganggu dirinya sendiri. Nah akhirnya menjadi syirik betul. Allahnya hilang semua tertuju pada benda itu. Iya betul. Itu saya melihat sendiri ditanya gitu ya. Kamu punya keris kan gitu ya. Sekarang ada di rumah. Ayo ambil kerisnya itu diambil. Kemudian dibuang ya karena dikendalikan oleh keris tadi dan ternyata ketika mau dibuang itu ketika naik motor itu hawanya kudu nabrak truk gitu karena di situ ada jin yang ngamuk gitu. Nah ini sedikit bahas mistik gitu ya. Karena kan termasuk ini kan bagian dari bagaimana kita bisa menolak kesialan Pak ya. Iya jadi supaya hati kita itu ya jangan kemana-mana tetap ke Allah saja. Mungkin kayak tadi Mas Anies bahwa kedewasaan itu ketika kita nggak bisa disetir sama sesuatu di luar diri kita, termasuk tadi keris, barang-barang, tapi kita ya disetir oleh diri kita sendiri dan kita bertujuannya itu Allah. Gitu. Kun anta, jadilah dirimu sendiri, yang punya Allah. Adapun semua itu nggak manfaati kalau tidak dikehendaki oleh Allah. Jadi tongkatnya Nabi Musa itu sekti ya karena dikehendaki Allah. Kalau dipinjemin ke kita, buat di sebelah itu saya daratan tetap daratan, lautan tetap lautan. Oke, Pak Yai Saldi ini menarik tapi karena waktu sudah dibatasi ada closing statement tentang tema malam ini bagaimana kita bisa menjadi manusia yang benar-benar manusia yang paripurna Pak Yai. Saya ingin berpesan saja bahwa di era digitalisasi ini semua bisa terjadi kepada kita, mengena kepada kita, baik itu yang hal positif maupun yang negatif. Maka yang perlu kita punya pada diri kita, yang pertama bergaulah dengan orang yang soleh. Yang soleh dalam pandangan Allah dan pandangan kita, yang sesuai dengan ekspektasi kita. Kemudian
menjadilah orang yang lebih dewasa menyikapi perkembangan zaman di era digitalisasi. Kemudian yang ketiga, supaya kita menyesuaikan itu dengan belajar, ya, menyesuaikan apa yang sudah ada di era zaman sekarang. Kalau menjadi orang tua, maka jadilah orang tua yang bijak. Kalau kita menjadi anak, maka jadilah anak yang bisa membaca keinginan orang tua. Itu insya Allah di zaman kapanpun kalau kita sudah mempunyai konsep ini, insya Allah kita akan baik-baik saja. Alhamdulillah. Matur suwun Pak Yai sudah rawuh. Sama-sama. Mas Aldi, cukup ya? Cukup Mas Anis. Oke, pemirsa Imajati TV, para penonton, sahabat ngopi dan pendengar Radio Dai dimanapun Anda berada. Demikian ngopi pada episode kali ini. Saya selaku host, apabila banyak salah, banyak khilaf, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.